Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Selamat datang kembali di channel Hinal Firdaus. Dan sekarang kita masuk ke hari yang kelima ya dari bulan Ramadan, dan kita akan membahas hadis yang kelima dari kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Ya, jadi nggak usah panjang-panjang, langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-haditsu al-khamisu, hadis yang kelima, an Abi Dzarrin al-Ghifari, diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qultu, saya pernah bertanya, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannati wa yubaiduni minan nar. Ya Allah, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya suatu amalan yang bisa mendekatkan saya ke surga dan bisa menjauhkan saya dari neraka. Qala, kemudian beliau menjawab, ya, bersabda, idza amilta sayyi'atan fa'atsbiha hasanatan tamhuha. Jika engkau mengerjakan suatu kejelekan, maka ikutilah kejelekan tersebut dengan suatu kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut itu akan menghapus kejelekan tadi. Ya. Qala, kemudian di sini Abu Dzar melanjutkan, qultu, saya bertanya lagi, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, apakah ucapan la ilaha illallah itu termasuk kebaikan? Qala, beliau menjawab, na'am, ya. Hiya ahsanul hasanati. Ucapan la ilaha illallah itu merupakan kebaikan yang paling baik. Ahsanul hasanati, lebih baiknya sesuatu yang baik, ya, kebaikan terbaik, ya, amalan terbaik, ya la ilaha illallah itu, qaulu la ilaha illallah. Nah, itu untuk hadisnya. Sekarang wa ala hada hikayatun. Nah, berdasarkan hadis ini ada sebuah cerita, anna rajulan kana waqifan bi Arafatin, ya, Arafah ya mungkin, wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Jadi ada seorang laki-laki, ya redaksinya di sini laki-laki, tapi di sini saya artikan ada seseorang, ya, yang mana seseorang ini itu dia itu wukuf di Arafah dan di tangannya itu ada 7 batu. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, isyhadu, saksikanlah wahai batu, anni, kepada saya, inda rabbina, di sisi Tuhan kita, bi anni, bahwa sesungguhnya saya itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Nah, kemudian setelah itu fanama fara'a fil manami kama yara an-naimu. Dia bermimpi di dalam tidurnya gitu. Ka'annal qiyamata qad qamat wa annahu khusabu fa wajabat lahu an-nar fa akhadathu al-malaikatu. Jadi di dalam mimpinya itu terjadi kiamat, ya, seolah-olah kiamat terjadi dan dia itu sudah dihisab, dan ternyata hisabnya menyatakan bahwa orang ini itu wajib masuk neraka. Maka malaikat pun memegang orang ini, ya. Falamma dhahabu bihi ilal jannati falamma dhahabu bihi ila babin nari faidan hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nari. Ketika malaikat ini sudah membawa laki-laki ini menuju ke pintu neraka, tiba-tiba ada sebuah batu dari 7 batu tadi yang menghalangi orang tadi di depan pintu neraka, ya. Fajtama'at malaikatul adabi ala raf'ihi falam yutikuhu. Maka malaikat-malaikat adab itu semuanya berkumpul untuk mengangkat batu tersebut, tapi batu tersebut tidak terangkat, ya. Kalau di sini redaksinya, malaikat-malaikat tadi itu tidak kuat untuk mengangkat batu tersebut, ya. Tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Sumasi qabihi ila babin akhara fa idan alaihi hajarun akharu min tilkal ahjari as-sab'ati. Nah, kemudian orang ini itu digiring ke pintu neraka yang lain, maka tiba-tiba, ya, sama ada batu yang lain dari 7 batu tersebut, ya, yang masih menghalangi pintu neraka yang lain, ya. Falam yaqdir al malaikatu ala raf'ihi hatta siqa bihi ila sab'ati abwa bin nari.
Seluruh malaikat itu tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut sampai orang ini itu digiring ke 7 pintu neraka. Semua pintu neraka yang jumlahnya ada 7 itu semuanya sudah didatangi dan semuanya itu terhalang oleh 7 batu tadi. Ya, wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjari. Di setiap pintu neraka itu pasti ada batu dari 7 batu tadi. Sumasi kobihi ila tahtil arsy. Kemudian orang ini itu digiring ke bawah arsy. Faqalat kemudian al malaikatu. Faqalat al malaikatu. Malaikat kemudian berkata, Rabbana anta ta'lamu bi amri abdika wa inna la najidu lahu sabilan ilan nari. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkau adalah zat yang maha tahu dengan kondisi hambamu ini. Karena sesungguhnya kami itu sudah tidak menemukan jalan untuk membawa orang ini ke neraka. Ya. Faqala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, abdi wahai hambaku, ya, ashhadta al-ahjara falam tudayyi haqqaka. Engkau telah membuat kesaksian kepada 7 batu sehingga 7 batu ini tidak menyia-nyiakan hakmu. Fa kaifa udiu ana haqqaka wa ana syahidun bi syahadatika. Kalau diartikan apa adanya kan bagaimana mungkin saya itu menyia-nyiakan hakmu sedangkan saya itu sudah bersaksi dengan kesaksianmu. Ya, kalau diartikan apa adanya seperti itu. Kalau diartikan versi simpelnya, maka di sini saya tidak akan menyia-nyiakan hakmu karena saya sudah menyaksikan kesaksianmu. Qala, kemudian Allah berfirman, adkhiluhu al-jannata. Masukkan orang ini ke dalam surga. Dia berfirman kepada para malaikat, ya. Wahai malaikat, masukkan orang ini ke dalam surga. Adkhala yudkhilu, ya. Adkhiluhu al-jannata. Falamma qaruba min babil jinani idan abwabuha aghlaqa yughliqu. Berarti mughlaqatun. Ketika orang ini itu sudah dekat dengan pintu surga, tiba-tiba pintunya itu mughlaqah, tertutup semua, ya. Nah, ketika tertutup ini fajaat syahadatu la ilaha illallah. Ketika tertutup ini datanglah kesaksian la ilaha illallah. Nah, kemudian wa futihatil abwabu kulluha. Semua pintu surga terbuka. Fadakhala ar-rajulu, maka laki-laki ini pun masuk ke dalam surga. Nah, itu untuk kisah yang pertama, ya. Jadi pria ini itu punya masa lalu orang jelek, ya, tapi dia di akhir hayatnya, tapi di sini ceritanya masih belum meninggal, ya, dia masih mimpi, belum sampai meninggal dunia. Tapi karena kesaksiannya di batu tadi, dia bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya mungkin masa lalunya itu dia agamanya bukan Islam, ya. Nah, sekarang ketika dia mau tidur dia bersaksi dan ternyata kesaksiannya itu sudah dihitung sebagai amal baiknya dan itu bisa melebur seluruh amal jeleknya di masa lalu, ya. Itu untuk kisah pertama. Kemudian kisah kedua, wahaka al-imamu az-zahidu sayyidul mufti rahmatullahi alaihi. Diceritakan oleh Imam Zahid, yang mana beliau ini adalah pemimpin para mufti rahmatullah alaih. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, kemudian cerita beliau itu an abihi, dari ayahnya yang juga merupakan seorang al-mufti. An abihi al-mufti rahmatullahi ta'ala alaihi. Semoga Allah juga merahmati beliau, ayahnya. Kala ayahnya beliau bercerita, Inna Musa salawatullahi alaihi najarabahu. Sesungguhnya Nabi Musa yang salawatullahi alaihi, semoga salawat Allah itu kepada Nabi Musa, itu pernah bermunajat kepada Tuhannya. Faqala, munajatnya begini, Ya Rabbi, khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi nikmatika wa rizqika. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan makhluk dan Engkau telah mengurusi mereka dengan nikmatmu dan rezekimu. Summa taj'aluhum yaumal qiyamati fi narika. Namun ketika di hari kiamat, kenapa Engkau menjadikan mereka itu di nerakamu? Ya, enggak semua tapi sebagian, ya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ayya Musa, wahai Musa, kum, berdirilah, fazra, tanamlah zar'an, suatu tanaman, ya. Fazara'ahu wasaqahu wa qama alaihi hatta hasadahu wa dasahu. Nah, kemudian Nabi Musa pun menanam suatu tanaman, saya nggak tahu tanaman apa, pokok intinya menanam tanaman, menyirami tanaman tersebut dan melaksanakan apa saja supaya tanaman tersebut itu bisa tumbuh sampai pada akhirnya Nabi Musa itu panen dan ada juga yang diinjak-injak. Dasa itu kalau saya
cari artinya di kamus itu artinya menginjak-menginjak. Ya maksudnya selain buah yang bagus ada juga buah yang jelek ya. Nah, yang buah yang jelek ini itu ya dibiarkan saja gitu. Faqala lahu, maka Allah pun bertanya kepada Nabi Musa, "Ma fa'alta bizar'ika ya Musa?" Apa yang telah engkau lakukan kepada tanamanmu wahai Musa? Qala, Nabi Musa menjawab, "Qad rafa'tuhu." Saya tinggalkan ya Allah. Ya mungkin karena sudah jatuh di bawah pohon dan sudah membusuk, ya ditinggalkan begitu saja sama Nabi Musa. Qala Allah Ta'ala, Allah pun bertanya lagi, "Fama tarakta minhu syai'an?" Ya. Kenapa engkau tinggalkan itu wahai Musa? Kenapa yang jatuh yang busuk-busuk tadi itu engkau tinggalkan ya? Qala, kemudian Nabi Musa menjawab, "Ya Rabbi, ma taraktu illa ma la khaira fihi." Wahai Tuhanku, tidaklah aku meninggalkan kecuali buah-buah yang memang itu tidak layak atau hasil panen yang memang tidak baik, itu yang saya tinggalkan ya, itu. Tidaklah aku meninggalkan sesuatu kecuali apa yang aku tinggalkan itu merupakan sesuatu yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Kalau Allah, nah kemudian di sini Allah berfirman, "Ya Musa, wahai Musa, fa inni udkhilu an-nara man la khaira fihi." Nah, begitu juga aku Musa, aku ini memasukkan ke dalam neraka bagi siapapun yang tidak memiliki kebaikan. Nah, sama seperti apa yang engkau lakukan. Engkau nanam ya, tapi tanamanmu ada yang baik, ada yang jelek. Tapi yang jelek ini engkau tinggalkan ya. Engkau injak-injak bahkan ya. Qala Musa, kemudian di sini Nabi Musa penasaran, "Man huwa?" Siapa orang yang tidak memiliki kebaikan ini? Qala, Allah menjawab, "Huwa alladzi yastangifu ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Yaitu orang yang enggan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Nah, itu yang bisa kita bahas, yang bisa kita kaji di kajian di hari yang kelima ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah untuk pertemuan hadis yang selanjutnya, ya selanjutnya hadis yang ke-6 ini panjang ya, 3 halaman, 1, 2, 3, tapi ada lebihan dikit ya, 3 halaman dikit ya. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan yang ke-6. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.